Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadail dengan NIM 212301083 dari kelas MKC 6 pagi ingin menjelaskan apa saja yang saya buat untuk tugas DSM ini. Pertama, saya ada gambar panel luar dan dalamnya. Di sini kami menggunakan dua lampu indikator off dan indikator on. Lalu tiga buah button. Yang pertama ada emergency button, lalu ada push button stop dan ada push button start. Lalu masuk ke dalam panelnya, kami menggunakan PSU 240 volt AC. Lalu kami menggunakan satu buah MCB satu fasa, lalu menggunakan 3 MCB 3 fasa. Lalu kami menggunakan PLC Mitsubishi FX3U, lalu 3 buah kontaktor dan 3 buah tor. Lalu ada beberapa terminal. Selanjutnya saya membuat factory I/O di mana kami menggunakan 3 buah konveyor. Pertama konveyor untuk barang masuk, lalu ada SCARA untuk menyortir box yang bakal keluar. Lalu kami menggunakan satu sensor light array emitter dan panel dan berbagai macam buttonnya. Lalu saya membuat bill of materialnya, dimana di sini ada dijelaskan barang apa saja yang digunakan, lalu spesifikasinya, jumlah barangnya, dan berapa daya yang dipakai, estimasi daya yang akan dipakai, lalu harga barang yang digunakan dan jumlahnya. Lalu tertera link pembelian dari produk tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 42123011078 dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kerjaan yang sudah saya buat dalam pembuatan sistem sortir menggunakan mesin pick and place. Nah, di sini terdapat elektrikalnya, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Untuk rangkaian dayanya sendiri itu saya menggunakan 3 buah motor 3 fasa untuk setiap konvernya, di mana sini terdapat nih sumber RST untuk 3 fasa, lalu ada netral dan groundnya. Nah, untuk RST kita masukin ke MCB 3 fasa yang pertama, lalu MCB 3 fasa yang kedua juga masuk, lalu MCB 3 fasa yang ketiga juga masuk. Setelah itu keluaran dari MCB-nya akan masuk ke kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Lalu setelah dari kontaktor dia akan masuk ke tor 1, tor 2, dan tor 3. Lalu setelah dari tor dia akan masuk ke dalam terminal blok U1 V1 W1. U1 V1 W1, U1 V1 W1. Nah, ini sama aja kayak rangkaian DOL atau direct online, tapi menggunakan 3 buah motor 3 fasa. Nah, setelah itu uh, untuk rangkaian dayanya seperti ini. Jadi saya mengambil salah satu fasa dari ketiga fasa itu ada RST dan saya mengambil R. Nah, dari fasa R ini akan saya masukkan ke dalam MCB satu fasa dan satu pol. Setelah itu, keluaran dari MCB satu fasa akan saya masukkan ke power supply 24 volt DC serta nih ke L-nya dari si PLC untuk menghidupkan PLC. Lalu untuk groundnya dan netral saya lakukan hal yang sama juga, yaitu masuk ke PSU 24 VDC sebagai sumbernya supaya PSU-nya bisa memberikan tegangan 24 VDC, dan masuk juga ke PLC-nya supaya PLC-nya bisa hidup dan bisa berfungsi dengan sesuai. Nah, setelah itu keluaran dari PSU 24 VDC ini, oke, keluarannya itu kan ada V plus dan V min. Nah, V plus itu dia adalah 24 tegangan 24 volt. Nah, itu saya masukkan ke setiap inputannya. Kenapa? Karena di sini saya 0 volt dari PSU akan saya ketemukan dengan 0 voltnya PLC dan saya jumper ke pin SS-nya atau COM-nya. Makanya saya menggunakan V plus 124 VDC ke setiap komponennya ya. Di sini ada PB start, PB stop, emergency. Sensor totalnya ini saya menggunakan diffuse sensor. Setelah itu ada sensor box berukuran S. Itu saya menggunakan sensor yang ada emitter dan receivernya. Ini terus setelah itu ada sensor peak. Sensor peak itu yang ada di dekat yang ada di mesin pick and place-nya. Lalu ada sensor rotate juga. Jadi di sini saya menggunakan lambang reed switch. Nah, setelah itu ada sensor box berukuran L atau
Nah, itu saya menggunakan sensor yang sama seperti box S, yaitu yang sensor yang ada emitter dan receivernya. Nah, setelah itu 24 voltnya juga masuk ke setiap output yang ada di PLC. Nah, VMIN-nya juga dimasukkan ke tiap COM yang ada di output PLC, yaitu COM 0, COM 1, dan COM 2. Nah, untuk Y0 itu kehubung sama indikator on, Y1 indikator off, Y2 conveyor in, terus Y3 conveyor box, conveyor untuk box L. Setelah itu Y4 conveyor box S, setelah itu Y5 Z axis, Y6 X axis, Y7 itu hisap atau vakum. Setelah itu ada Y10 itu rotate CCW atau berlawanan arah jarum jam, dan Y11 ada rotate CW. Begitu adalah rangkaian elektrikal yang sudah saya buat untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrolnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan flowchart proses pick and place dari mesin kami. Pada saat kondisi pertama itu kondisinya adalah start. Setelah itu indikator off-nya akan aktif dan indikator on-nya akan mati karena kondisi mesinnya ini pada saat sekarang itu mati. Nah, ketika PB start ditekan, maka indikator on-nya akan aktif dan indikator off-nya akan mati. Nah, jika apakah diffuse sensor atau sensor total tadi itu letaknya di awal. Nah, apakah dia ada mendeteksi suatu barang yang nantinya kita akan kendalikan lewat emitter. Nah, jika dia mendeteksi barang, maka conveyor in-nya akan aktif. Nah, jika sensor tidak mendeteksi barang, maka yang aktif itu cuma indikator on-nya saja. Conveyor in-nya tidak akan aktif. Nah, jika iya kan conveyor akan aktif. Nah, setelah conveyor-nya aktif, dia akan berjalan dan kebaca oleh sensor. Nah, apakah sensor box L mendeteksi box L atau apakah sensor box S mendeteksi box X? Nah, sini saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Jika sensor box S itu mendeteksi adanya box S, box berukuran S, maka display box S-nya akan bertambah satu. Nah, jika tidak, maka conveyor in-nya akan tetap aktif sampai kedeteksi oleh sensor box S. Nah, jika setelah bertambah satu, maka conveyor in-nya akan mati dan Z axis-nya bakal turun. Jadi mesinnya akan turun, lalu sensor peak-nya kan akan mendeteksi karena ketika turun kan sensor peak atau detector-nya itu sensor detect-nya itu bakal mendekati barang yang akan mau divakum sehingga sensor peak-nya akan mendeteksi, lalu vakum hisapnya akan aktif. Nah, setelah itu Z axis-nya bakal naik lagi dia dan dia akan mutar berlawanan arah jarum jam, yaitu rotasi CW-nya aktif. Nah, jika setelah itu maka x aksisnya akan maju. Setelah dia berputar berlawanan arah jarum jam, dia akan maju dan z aksisnya bakal turun lagi. Nah, setelah turun vakum hisapnya akan mati. Jadi barangnya udah kelepas dan z aksisnya bakal naik lagi. Nah, setelah itu x aksisnya kan awalnya tadi maju, sekarang dia mundur lagi dan dia rotate CW-nya akan aktif. Jadi robot sekarangnya akan kembali ke posisi semulanya. Setelah itu conveyor box S-nya akan aktif selama 5 detik. Nah, setelah itu dia akan masuk ke apakah proses sortir ingin dilanjutkan kembali atau tidak. Nah, kalau untuk case box L, dia jadi ketika conveyor in akan aktif. Setelah itu sensor box L-nya apakah dia ada mendeteksi suatu box berukuran L. Nah, jika tidak, maka dia akan kembali ke conveyor in akan aktif, tetap akan aktif sampai sensor box L-nya mendeteksi. Tetapi jika iya, maka display box L-nya akan bertambah satu. Nah, setelah itu conveyor ini akan mati dan z axis-nya turun. Setelah itu sensor peak mendeteksi barang dan vakum hisapnya akan aktif. Nah, setelah itu z axis-nya akan naik dan rotate CW-nya akan aktif. Nah, jadi sebelumnya kan jika box S dia akan CCW dulu yang aktif berlawanan arah jarum jam. Nah, kali ini kalau box L dia akan searah jarum jam dulu. Setelah itu X axisnya akan maju, Z axisnya akan turun. Setelah itu vakum hisapnya akan mati, jadi barang yang kelepas dan Z axisnya akan naik dia. Nah, setelah itu X axisnya bakal mundur dan dia rotate CCW berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau tadi kan rotate-nya CW searah jarum jam. Nah, ini CCW. Nah, nanti jadinya posisi mesin sekarang pick and place-nya itu dia akan kembali ke posisi normalnya. Setelah itu conveyor box L akan aktif selama 5 detik. Nah, setelah itu ada sebuah pertanyaan, apakah proses sortir ingin dilanjutkan kembali? Jika iya, maka akan kembali ke apakah sensor diffuse mendeteksi adanya barang. Jika jika sensor diffuse ada mendeteksi sebuah barang, maka dia akan melanjutkan proses kayak tadi, conveyor in akan aktif sampai lanjut terus sampai sini. Nah, jika prosesnya tidak ingin dilanjut, maka kita bisa menekan PB stop atau emergency. Nah, jika PB stop atau emergency ditekan, maka semua prosesnya akan berhenti dan indikator off-nya akan aktif. Setelah itu finish prosesnya. Berikut program yang sudah saya buat. Di sini ada PB start, set M0,
bisa lihat sekilas ya, karena nantinya saya akan melakukan running dan mensimulasikan tugas saya programnya ini. Oke, di sini ada inputan yang saya gunakan 0. Nah, ini terdapat 8 inputan PB start, PB stop sampai. Oke, untuk mungkin sensor hijau sama sensor biru ini mungkin belum saya ganti. Itu sensor biru ini adalah box S dan sensor hijau ini untuk box L. Nah, begitupun konver hijau dan konver biru. Konver hijau itu konver box L dan konver biru itu box S. Nah, ini ada output yang saya gunakan Y0 sampai Y11. Setelah itu terdapat dua memori yang saya gunakan untuk menghitung total barang biru atau total barang box S, dan barang hijau itu total barang box L. Oke. Setelah itu sini terdapat MXOPC yang saya gunakan, terdapat beberapa input dan output dari GXWorks 2 tadi yang sudah saya sesuaikan. Tapi kali ini udah saya ganti namanya, nggak ada hijau biru lagi, tapi yang ada box L dan box S. Nah, seperti ini tadi. X4 itu sensor box S. X4 itu biru tadi pengganti adalah sensor box S, dan sensor hijau itu adalah sensor box L X7. Nah, begitupun yang conveyor. Nah, setelah itu ini terdapat factory I/O yang sudah kami buat. Oke, jadi sini saya akan melakukan running programnya. Oke, setelah di running, berhasil running, tinggal saya ini run juga di MXOPC-nya. Setelah quality-nya good, maka saya bisa masuk ke factory I/O. Pastikan drivernya udah sesuai. Oke, sudah centang, sudah keisi semua. Oke, sudah, mungkin bisa di running. Oke, pada saat kondisi pertama kali lampu merahnya akan aktif, dan display yang ada itu terbaca 0 barang. Lalu pada saat saya untuk menghidupkannya itu saya perlu menekan PB start, dan lampu hijaunya akan aktif, lampu merahnya akan mati. Lalu jika tidak ada barang, maka konverter tidak akan aktif, dan jika ada barang yang terdeteksi oleh sensor diffuse atau sensor total ini, maka dia konverter akan aktif. Nah, ini ada sebuah box S. Oh ya, ini emitternya udah saya setting, dia akan mengirim barang secara random antara itu box S atau box L. Nah, jika box S, maka dia akan dikirimkan ke conveyor box S. Nih. Lalu oke, baru dia akan aktif. Nah, untuk melakukan sortirnya kembali, kita hanya perlu memberikan sebuah barang dari emitter. Nah, ini untuk box L. Nah, jika box L, maka sensornya nanti akan mendeteksi dan berhenti. Nah, sini Z aksisnya turun, lalu sensor peak yang ngedetect, dia ngevakum, naik lagi Z aksisnya, rotate CW, baru X aksisnya maju, Z aksisnya turun, dia ngelepas vakumnya, Z aksisnya naik, dan X aksisnya mundur lagi. Setelah itu dia akan CCW. Nah, ketika kita kasih barang lagi, ini terbaca displaynya sudah satu-satu, sudah ada satu box berukuran L dan satu box berukuran S. Nah, tinggal kita kasih barang lagi secara random. Nah, jika box S, maka dia akan prosesnya sama, tetapi kalau box L dia akan menaruh barang di sini, dan untuk box S dia akan menaruh barangnya naik, baru dia mundur aksesnya, baru rotate CW. Nah, setelah itu ya, ini terdapat displaynya udah ada dua barang untuk box berukuran S dan satu barang untuk box berukuran L. Nah, kita kasih barang lagi kalau mau melanjutkan proses sortingnya. Setelah ini saya akan coba untuk menekan tombol stop. Di sini jika saya memberi barang tetapi
proses ininya belum selesai, maka dia akan menyelesaikan prosesnya terlebih dahulu baru dia jalan. Nah, ketika saya tekan PB stop, maka indikator off-nya akan aktif dan semua prosesnya akan berhenti. Nah, untuk memulai kembali saya hanya perlu menekan PB start, lalu harus ada barang yang terdeteksi terlebih dahulu supaya conveyor ini bisa aktif. Nah, ketika saya tekan PB start, maka indikator on-nya akan aktif kembali. Nah, ketika barang ada yang terdeteksi oleh sensor diffuse, maka conveyornya tetap akan berjalan kembali. Nah, tapi kalau stop button ditekan, dia tidak akan mereset hitungan sebelumnya. Jika emergency yang ditekan, maka tampilan displaynya juga akan reset, akan menjadi 0 kembali. Oke, ini saya kasih barang lagi. Oke, sudah ada 4 barang, sudah ada 4 box berukuran S dan 2 box berukuran L. Lalu untuk fungsinya emergency di sini mirip sama stop button tadi, cuman bedanya itu lebih ke arah uh, kalau misalnya kalau misalnya emergency ditekan, maka displaynya ini akan kembali ke nol. Misalnya sini saya akan tekan, saya kasih barang, ini saya akan tekan habis ini emergensinya. Oke, ini indikator off-nya akan aktif dan prosesnya akan berhenti. Nah, displaynya bisa dilihat, maka dia akan kembali ke nol. Setelah itu untuk mengaktifkannya kembali, tinggal tekan PB start, lalu indikator on-nya akan aktif, lalu saya akan kasih barang yang kedeteksi oleh sensor diffuse-nya atau sensor totalnya. Lalu prosesnya akan lanjut kembali. Oke, nah sensor box L terdeteksi 1, proses hitungan akan ulang lagi dari awal. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Apabila ada salah kata, sepertinya. Nih, tunggu selesai satu ini lagi deh. Dapat 2 barang. Saat tanggung deh satu ini lagi, satu box S. Supaya ini ada ya. Nah, sudah satu. Setelah itu box S-nya akan dikirim ke conveyor box S. Lalu dia akan jatuh ke removernya dan barangnya akan hilang. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.